Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji, juga untuk buat kita semua, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk para DKM dan donatur Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. فيقول الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-37 dari kitab Arba'in An-Nawawi halaman 523. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, ya mudah-mudahan Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Rabbnya, yaitu dari Allah yang maha suci dan maha tinggi. Innallaha katabal hasanati was sayyiat, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dzalika, kemudian Allah memberikan penjelasan terhadap itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang dia bertekad untuk melakukan atau ingin melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan, Allah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Dan barang siapa yang dia ingin melakukan suatu kebaikan dan dia tunaikan kebaikan itu, maka dia mendapatkan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan bisa lebih daripada itu. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak daripada itu. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang dia ingin berniat melaksanakan keburukan tetapi dia gugurkan keburukan itu, maka dia Allah catat sebagai satu kebaikan karena dia telah menggugurkan niatnya untuk berbuat kejahatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan siapa yang bertekad melakukan keburukan lalu dia tunaikan keburukan itu, maka Allah catat sebagai satu keburukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Allah menciptakan perbuatan yang buruk juga? Jawabannya iya. Allah menciptakan perbuatan yang baik dan Allah juga menciptakan perbuatan yang buruk. Tapi dalam hadis ini summa bayyana dzalik, tapi Allah juga memberikan penjelasan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ini jadi kalau ada perkataan bukannya perbuatan buruk itu Allah tidak suka, betul Allah tidak suka. Tapi Allah ciptakan juga perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk itu sebagai ujian bagi manusia. Jadi kalau ada anak ulangan, ada mahasiswa ulangan, kenaikan kelas, kenaikan semester, itu ada soal, kadang pilihan gandanya ada A, B, C, dan D tuh. Itu yang 3 jawabannya salah, tapi yang 1 itu benar tuh. Itu bukan karena si dosen ini tidak tahu, bukan karena guru ini menghendaki keburukan kepada siswanya, tidak. Tapi diberikan jawaban-jawaban yang salah. Ada 1 jawaban yang benar, itu sebagai sebuah ujian. Tapi sebelum ujian itu kan dikasih dulu pelajarannya, nanti apa yang akan diujikan, apa, bagaimana jawaban yang benar. Nah, maka Allah ciptakan perbuatan yang baik, Allah ciptakan juga perbuatan yang buruk. Bukan Allah menghendaki kita berbuat buruk, tetapi itu sebagai sebuah ujian supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil.
Karena nanti akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa di mana kebatilan itu terlihat seperti sebuah kebenaran dan kebenaran ini akan dianggap batil. Maka kita senantiasa berdoa dalam doa kita, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Atau ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk yang benar, tunjukkan yang benar, dan bantulah supaya kami mampu menunaikan kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kepada kami mana-mana yang buruk, mana yang tercela, dan bantulah kami supaya kami mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi Allah menciptakan perbuatan baik dan buruk, itu yang buruknya sebagai sebuah ujian. Itu sama Pak, ketika Nabi Allah Yusuf itu, ini kan ada kaitannya dengan kurban juga tuh. Ini kalau kita lihat perjalanan kisah-kisah para nabi dan rasul itu selalu yang diwasiatkan tentang iman dan takwa. Itu ketika Nabi Yusuf dibuang sama saudaranya. Berpisahlah Nabi Yusuf dengan sang ayah namanya Nabi Yakub. Itu Nabi Yakub menangisi Nabi Yusuf sampai buta kedua matanya. Lama tidak berjumpa, berjumpalah Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Jadi ketika Nabi Yusuf dibuang, berpisah dengan ayahnya Nabi Yakub, itu Nabi Yakub dalam riwayat menangisi anaknya yang bernama Nabi Yusuf sampai buta kedua matanya. Dengan izin Allah setelah sekian lama tidak berjumpa, bertemulah Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Bertanya Nabi Yusuf sebagai seorang anak kepada ayah, "Wahai ayah, engkau ini seorang nabi, tapi mengapa engkau menangisi kepergianku hingga buta kedua matamu? Padahal nanti kita tidak bisa berjumpa di dunia, tapi bisa berjumpa di akhirat." Lalu jawaban Nabi Yakub, "Wahai Yusuf anakku, yang aku tangisi itu bukan kehilanganmu. Yang aku tangisi bukan ketidaktahuanku kemana engkau pergi. Tetapi yang aku tangisi adalah kekhawatiranku. Aku khawatir ketika engkau jauh dariku, engkau tidak lagi menyembah kepada Allah, justru engkau menyembah kepada selain Allah." Itu kekhawatiran Nabi Yakub. Karena kalau kita beda akidah dengan orang tua kita, na'udzubillah berbeda akidah dengan anak, na'udzubillah anak kita menjadi murtad, itu kita di akhirat tidak akan bisa berjumpa untuk selama-lamanya. Di dalam hadis ini dijelaskan nih, ada fiqhul hadis, penjelasan hadisnya. Jadi kalau perbuatan baik, Allah balas dengan 10 kebaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Tapi untuk sedekah, untuk zakat, untuk infak, ini ayatnya beda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, halaman 525. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah balas seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti dia menanam satu butir tuh. Satu butir tumbuh lagi 7 butir tuh, 7 tangkai. Dari 7 tangkai ini tumbuh lagi 100 biji. Nah, jadi urusan zakat, infak, sodako itu Allah lipat gandakan dengan yang begitu banyak. Kemudian yang kedua ini perbuatan yang buruk. Nah, tapi kalau perbuatan buruk itu cuma Allah balas, cuma Allah catat dengan satu keburukan, nggak dilipat gandakan. Cuma nanti bobotnya beda-beda. Nah, ini dijelaskan dalam halaman 526, ada maksiat yang dilakukan berkaitan dengan kemuliaan waktu. Kalau maksiat itu dilakukan pada waktu-waktu yang mulia, contohnya pada hari Jumat, malam Jumat, pada awal Zulhijjah ini. Apalagi nih masuk pada hari Tarwiyah. Kalau yang lebarannya hari Rebo, ini udah Arafah nih. Tapi kalau yang lebarannya hari Kamis, puasa Arafahnya, sunnah Arafahnya besok. Nah, itu kalau dia bermaksiat pada bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang mulia yang berkaitan dengan waktu-waktu yang mulia, dosanya mah tetap satu tapi bobotnya lebih gede. Dosanya tetap satu, cuma bobotnya, bebannya lebih gede. Jadi Allah itu maha adil. Kenapa tiap kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan, tapi satu kebaikan cukup ditulis, satu keburukan cukup ditulis dengan satu keburukan. Inilah kemurahannya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keindahannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat-umat terdahulu itu umurnya panjang, amal ibadahnya juga panjang, maka kita dengan amalan yang singkat ini
itu bisa menandingi amal ibadah umur nabi-nabi terdahulu yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Kan kita puasa ya, 10 puasa 1 hari saja kan ada tanggal 1 sampai tanggal 9 tuh puasa di awal bulan Zulhijjah. Itu kita puasa sehari aja itu seperti kita puasa 1 tahun lamanya. Seperti puasa sunnah 1 tahun lama. Itu puasa cuma sehari di awal daripada bulan Zulhijjah. Kalau kita besok puasa Arafah, itu puasa Arafah itu besok dapat menggugurkan 1 noda dan dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 noda dosa kita 1 tahun yang akan datang. Yang dihapuskan itu noda dan dosa kita yang kecil-kecil. Itu kemuliaan dengan waktu. Ada orang yang bermaksiat itu berkaitannya dengan tempat, Kak. Kita berbuat maksiat di pasar sama di masjid, ya itu bobot dosanya lebih gede ketika kita berbuat dosa di masjid. Sebab apa? Sebab masjid itu tempat yang mulia. Maka kata Umar bin Khattab gini, aku lebih baik melakukan 70 kesalahan di luar kota Mekah daripada aku 1 kesalahan yang aku lakukan di kota Mekah. Kenapa? Karena bobotnya lebih besar. Karena itu berkaitan dengan tempat. Kemudian ada yang berkaitan dengan pelaku nih. Nah, ada yang berkaitan dengan pelaku. Kalau orang awam, orang-orang yang tidak berilmu, dia melakukan maksiat, itu dosanya masih kalah besar dengan orang alim, orang berilmu yang melakukan maksiat. Orang tidak berilmu berzina, orang berilmu berzina. Ini dosanya bobotnya lebih gede orang yang berilmu dan dia melakukan zina. Apa sebabnya? Karena dia tahu ilmunya. Dia tahu ilmunya, karena dia tahu ilmunya, maka ini bobot dosanya lebih besar. Ya, maka ya kita ini kan tidak ada yang sempurna, Pak. Ya kita ini tidak ada yang sempurna, tidak ada kita ini yang terlepas daripada noda dan dosa. Itu dalam kitabnya Imam Al-Haddad, Pak. Dalam Nasaihud Diniyah itu dikatakan, Pak, kalau kita melakukan suatu kebaikan, jangan mundur hanya karena perkataan atau caci maki manusia. Sesuatu yang kita niatkan karena Allah, jangan mundur disebabkan karena caci maki manusia. Barangkali ada orang mengatakan, ente ngajinya doang rajin, tapi ente tetap aja berbuat dosa. Justru kita ngaji ini kita sadar karena kita banyak dosa. Ente gayanya doang ngaji kayak orang soleh padahal kelakuan belum tentu. Itu jangan mundur dengan kata-kata yang begitu. Sebab apa? Kita ngaji di sini karena kita sadar betul kita belum jadi orang soleh. Maka kata guru kami, engkau berjalan dalam pincangmu itu lebih baik daripada engkau tidak berjalan. Engkau berjuang dengan ketidaksempurnaanmu itu lebih baik daripada engkau tidak berjuang. Ya, jadi kalau ada orang nulis postingan-postingan kebaikan, itu di hati kita jangan merasa ini orang sok soleh banget. Jangan. Karena apa? Bisa jadi orang itu nulis postingan-postingan kebaikan bukan karena dia itu orang baik, tapi dia sedang menasehati dirinya sendiri. Jadi kalau kita tersinggung sama postingan orang, itu bukan karena postingan orang itu salah. Barangkali emang hati kitanya yang salah. Ya. Dokter ngobatin kita, itu terasa sakit ketika kita diobatin. Kenapa? Karena ada penyakit. Sama ketika kita tersinggung sama postingan kebaikan orang, barangkali di hati kita ada penyakit, jadi kita ngerasa tersinggung dengan postingan-postingan orang. Maka saya sampaikan itu kepada kawan-kawan saya, kalau memang kita tidak bisa banyak berbuat kebaikan, minimal kita posting kebaikan lah. Kita jadikan status. Dan ketika ada orang bikin status kebaikan, itu bukan karena dia sok soleh, bukan karena dia udah sok paling bertakwa, bukan. Dia sedang menasehati dirinya sendiri. Sama ketika saya mengajar di situ, bukan karena saya merasa sok soleh, sok baik, bukan. Tapi pada hakikatnya saya sedang menasehati diri saya pribadi. Nah, kemudian ini sudah jam berapa? Sebentar lagi. Masih lama, Pak ya. Iya. Ya. Ini lanjut ya. Saya bahasnya nanti dulu nih. Saya percepat dulu tentang kurban dulu nih. Ini tentang kurban. Ini bisa kita lanjutkan Selasa depan tentang hadis tadi. Ini ada kurban, Pak. Jadi kurban itu sebetulnya kurban itu juga dikenal dengan hari udhiyah, hari penyembelihan hewan kurban tuh.
Kenapa disebut udhiyah? Karena itu hari penyembelihan. Diawali dengan hari tarwiyah. Itu tarwiyah itu ketika Nabi Ibrahim bermimpi dan masih ragu-ragu. Apakah ini mimpinya datang dari Allah atau dari setan? Itu Nabi Ibrahim masih ragu-ragu. Kemudian besoknya lagi Nabi Ibrahim bermimpi. Ini sudah mulai agak yakin. Makanya disebut dengan hari Arafah. Ya, sudah mengenal, sudah mulai yakin. Nah, pada berikutnya mimpi lagi. Mulai yakin bahwa ini dari Allah. Barulah dilakukan penyembelihan atau yang disebut dengan hari udhiyah, hari penyembelihan. Maka kurban itu secara bahasa itu bisa berarti mendekatkan diri kepada Allah. Diharapkan ketika kita selesai berkurban semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Kurban juga, kata kurban itu kata seorang ulama tuh, itu bisa juga berarti menghanyutkan. Itu bisa berarti menghanyutkan. Apa yang dihanyutkan? Yang dihanyutkan itu apa-apa yang kita cintai, itu kita korbankan, kita hanyutkan untuk mendapat yang lebih baik. Maka begini. Ada kalanya Allah menyuruh kita untuk mengkorbankan apa-apa yang kita cintai, apa-apa yang kita senangi, itu Allah perintahkan untuk mengkorbankan itu. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan yang lebih baik lagi tuh. Jadi ada kalanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan apa-apa yang kita cintai untuk mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang kita kurbankan. Itu dalam ayat dikatakan, Pak. Ketika Fir'aun merasa terancam karena dikabarkan oleh ahli tafsir mimpi nanti akan datang seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Maka setiap bayi yang baru lahir itu, kalau yang lahir laki-laki harus dibunuh. Itu Allah perintahkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Berat rasanya, sedih rasanya, tapi mau tidak mau ini perintah Allah harus dihanyutkan Nabi Musa. Akhirnya dihanyutkan juga. Demi apa? Demi diselamatkannya Nabi Musa dengan cara Allah. Seandainya pada saat itu Nabi Musa tidak dihanyutkan, itu pasti dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Setiap satu ibu yang melahirkan itu dikawal oleh 70 daripada utusan-utusan Fir'aun. Itu saking sadisnya Fir'aun. Jadi ada kalanya kita mengorbankan apa yang kita cintai untuk mendapatkan yang lebih baik. Ada kalanya kita menghanyutkan apa yang kita suka untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Ya, maka ada saatnya juga Pak, kita lepas anak-anak kita ke pondok pesantren. Kita berpisah dengan anak-anak kita ke pondok pesantren. Itu untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Nah, jadi kurban itu disebut juga dengan udhiyah. Nah, hewan apa yang bisa dikurbankan? Yaitu binatang an'am seperti sapi, kerbau, kambing, unta, domba. Nah, itu kalau unta itu umurnya sudah 5 tahun akan memasuki ke 6 tahun. Udah 5 tahun lewat, itu kalau usianya unta tuh. Ya, kalau lembu, kambing itu 2 tahun mau memasuki usia 3 tahun. Kalau domba itu memasuki tahun kedua, artinya kalau domba itu usia 1 tahun ke atas itu sudah boleh untuk dijadikan binatang kurban. Ini yang afdol hewannya laki-laki apa perempuan, apa betina, jantan atau betina. Kalau bicara afdol memang afdolnya yang jantan. Kalau bicara afdolnya tuh, sebab apa? Karena yang jantan itu kata ulama itu lebih segar. Lebih afdol yang jantan juga, sebab kalau kebanyakan yang disembelih yang betina, karena khawatir betina ini kan nanti akan melahirkan bibit-bibit, ya anak-anaknya, induk-induknya, anak-anaknya tuh. Nah, jadi yang lebih afdol itu laki-laki, meskipun yang betina juga sah. Jadi ini kalau bicara afdol, bukan bicara sah atau tidak sah. Berkurban atau akikah baik dengan hewan yang jantan maupun yang betina juga sah hukumnya. Ya, jadi jangan ribut nih yang betina apa yang jantan, jangan. Kalau ada kambing yang bencong juga boleh Pak. Ya boleh. Jadi jangan ribut jantan atau betina, ini masalah afdolnya saja. Ya, ini lebih afdol mana? Lebih afdol 1 sapi untuk 7 orang atau 7 orang ini 7 kambing. Ini afdol dilihat dari paling banyak dagingnya. Kalau ada orang 7 yang mau berkurban, ini lebih baik 7 kambing apa 1 sapi untuk 7 orang. Itu afdolnya itu cari yang mana yang lebih banyak dagingnya. Karena kurban tuh levelnya beda-beda Pak. Levelnya Nabi Ibrahim gak tertandingi. Ratusan unta, ratusan lembu, ratusan domba itu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadi sebetulnya begini, kurban 1 sapi 7 orang itu bukan 1 sapi 7 orang.
Kurban itu level pertamanya 1 sapi untuk 1 orang. Ini level tingginya nih. 1 orang 1 sapi. Jadi 1 sapi 7 orang itu bukan 1 sapi buat 7 orang. 1 sapi bisa untuk 7 orang. Afdolnya lebih hebatnya 1 sapi 1 orang begitu. Ya, cuma boleh 1 sapi untuk 7 orang. Tapi kalau mau yang kelasnya tinggi tadi 1 sapi 1 orang begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu kalau kita berkurban dan kita mampu menyembelih hewannya sendiri itu memang afdolnya kita menyembelih sendiri afdolnya kalau memang kita bisa. Tapi kalau kita tidak bisa diwakilkan saja karena dulu Rasulullah pernah meminta diwakilkan untuk disembelihkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Kalau kita belum akikah boleh nggak berkurban? Ini kan pertanyaan tiap tahun, Pak. Akikah itu dengan kurban itu tidak saling menghalangi. Jadi kalau kita dulu belum diakekahin, boleh nggak kita berkorban? Boleh, sah korbannya. Apa sebab? 1, karena akikah itu kewajiban orang tua kepada anak, kesunahan orang tua kepada anak. Akikah itu kesunahan orang tua kepada anak. Yang kedua, kita ini kalau belum diakekahin itu udah lewat waktunya. Karena apa? Imam Syafi'i itu mengambil dalil hukum bahwa akikah itu batasnya sampai sebelum anak itu akil baligh. Kalau bahkan Imam Ahmad bin Hambal akikah itu cuma dianjurkan sampai hari ke-7. Selebihnya sudah tidak dianjurkan lagi. Jadi kalau kita dulu belum diakekahin nih udah waya gini kita punya duit nih. Itu punya duitnya cuma buat beli 1 ekor kambing. Ini gimana? Akikah dulu atau kurban dulu? Karena kita udah mau deket-deket hari kurban maka pilihnya kurban. Tapi dulu belum diakekah bagaimana? Tetap kurbannya sah. Karena belum diakekah tidak menjadi penghalang sahnya kurban. Nanti kita punya rezeki lagi, punya uang baru kita beli buat akikah. Kalau cuma punya satu-satunya, emang punya duit segitu-gitunya, punya kambing nih. Kambingnya udah mau deket Idul Adha, berarti pakainya korban. Kecuali kalau nanyanya dari bulan kemarin, saat saya punya duit nih, pilih akikah apa korban nanti? Maka pilihnya akikah. Kenapa? Karena masih jauh waktunya. Begitu. Jadi kalau udah deket-deket begini, pilihnya kurban saja. Karena apa? Karena akikah tidak menghalangi sahnya kurban. Terus kalau kita pengen akikah boleh nggak udah begede begini? Boleh. Cuma kita dapat pahala sedekah. Kenapa? Waktunya akikah udah lewat. Jadi boleh kalau kita mau akikah mengakikahkan diri kita sendiri itu boleh. Cuma kagak usah kayak orok digotong-gotong begitu, Pak. Ya Nabi salam udah tua bangka digotong-gotong begitu. Karena waktunya udah lewat. Dibagi matang dah makan aja ini daging apa? Udah makan aja jangan banyak tanya gitu. Ya. Nah, kemudian tapi memang ada pendapat Pak, kalau punya 1 kambing boleh nggak saya niatnya 2, punya 1 kambing niatnya 2, akikah plus kurban. Ini ada perdebatan ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kalau orang punya 1 ekor kambing begini, kalau ada orang punya 1 ekor kambing dia niatnya pengen 2, akikah iya, korban juga iya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maka tidak sah keduanya. Jadi tidak boleh menggabungkan niat akikah dengan kurban. Tapi kata pendapat Imam Ar-Romli tetap sah, tetap dapat pahalanya, pahala akikah dan pahala kurban. Tapi amannya kita khuruj minal khilaf, keluar daripada perdebatan itu. Kalau emang kita cuma punya satu-satunya, pengen niatnya 2, akikah plus korban, tetap dapat pahalanya karena Imam Ar-Romli juga merupakan salah satu ulama dari kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i ya. Baik, ini saja, kalau ada tanya jawab saya persilakan. Kalau nggak ada baru kita lanjut lagi Pak. Karena zuhurnya mundur ini. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik mengenai chat yang orang kita bilang sok tahu segala macam gitu. Saya ada pertanyaan kayak misalnya saya nanya ke Pak Ustadz, cuma beda pendapat sedikit doang. Ustadznya malah ngancem sampai kita ketemu di akhirat ya, tapi berlainan sisi gitu. Jadi dia menganggap dia itu akan masuk surga dan saya itu di sisi yang lain gitu. Berarti cuma istighfar astagfirullah gitu loh. Saya cuma nanya gini Pak Ustadz, saya itu mulai puasa tarawih itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, ya kan. Nah itu kan orang tanggal 1-nya itu kan berbeda-beda, Iya. zaman sekarang berbeda-beda. Malah zaman dulu itu orang nggak ada
alat-alat canggih, ngomong segala macam itu berdasarkan hisab gitu. Iya betul. Karena hisab itu kan bisa dihitung dari mau ke depan ke mau Betul. ke belakang itu bisa Betul, gitu betul. Pak Ustaz. Memang Islam itu memberikan ilmu pengetahuan yang luas ya Pak Ustaz. Iya. Dari ilmu falak segala macam dan itu kan berdasarkan peredaran Betul. matahari dan bulan. Bulan, betul. Nah itu yang kadang-kadang cuma beda program. Saya bilang saya puasa hari Senin. Jadi gimana? Oh langsung dia menjelaskan banyak selama itu ujungnya cuma kayak ngancem gitu Pak Ustaz. Ya sampai kita ketemu di akhirat deh. Tapi di lain sisi dia bilang cuma bisa istighfar gitu loh. Jadi kayak gitu gimana Pak Ustaz? Iya, maka begini Pak, kata guru kami tuh kalau antum pengen ngajar itu matengin dulu ilmu antum. Sebab apa? Orang yang ilmunya belum penuh, kemudian dia pengen ngajar, itu percis kayak pisang yang belum matang terus dipetik kita makan. Itu rasanya sepet Pak. Jadi kalau ada orang pengen ngajar ilmunya belum penuh tuh, itu dipetik Pak. Itu kayak makan pisang, sepet. Yang nanya bingung, ustadznya juga bingung. Kenapa? Karena ilmunya belum penuh. Tapi jadi ustadz juga jangan baperan juga Pak. Kalau ulama dulu saja udah siap berbeda pendapat. Imam Hanafi punya murid Imam Maliki, beda pendapat. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i, beda pendapat. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal, beda pendapat. Kalau ulamanya aja siap berbeda pendapat, kenapa kita orang awam gak siap berbeda pendapat? Ya. Jadi guru, jadi ustadz juga jangan baperan juga. Itu kalau begitu baperan Pak, sampai ketemu jadi akhirat. Ini kita cari mana Ustadz Anu, lapan lagi nongkrong di neraka, lapan lu di situ. Jadi makanya begini, jadi ustadz tuh jangan merasa so suci Pak. Ya jadi ustadz tuh jangan merasa paling benar juga. Ya barangkali itu ada pada diri saya. Ya saya mohon maaf lahir batin tuh. Itu suatu ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu sudah banyak jamaahnya yang hadir. Itu terbesit di hatinya merasa lebih baik daripada jamaahnya. Terbesit di hatinya kekaguman bahwa saya ini ulama besar. Apa yang dilakukan Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau tinggalkan pengajian itu, beliau buka bajunya, beliau ganti baju, beliau sikatin WC di toilet umum. Ketemu sama orang, wahai imam, engkau ditunggu untuk mengajar. Apa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Engkau lihat aku sedang sikatin WC, sedang gosokin WC. Pada hakikatnya aku sedang menggosok yang ada pada dalam hatiku. Itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau yang begitu Pak, ya maka begitu. Kita cari guru yang banyak lah. Yang jangan yang baperan begitu Pak. Ya saya pribadi kadang suka usil sih. Kalau ada kiai ustadz kadang suka saya tanya juga dengan pertanyaan yang begitu. Tapi kalau udah tahu ya udah cukup begitu aja ya Pak. Ya, jadi kita harus siap menerima perbedaan. Allahu a'lam. Ada lagi Pak atau cukup? Ya Pak Am, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Zuhurnya. Ya baik. Iya. Memang begini. Untuk sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang dia dianjurkan berjamaah seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih. Ada yang tidak dianjurkan berjamaah seperti sholat sunnah duha. Ya itu tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau ada yang berjamaah sebagai pelatihan supaya anak-anak sekolah biasanya terbiasa sholat duha, itu diperbolehkan dan hukumnya mubah, nggak makruh. Jadi kalau kita latihan sholat begitu meskipun tidak dianjurkan berjamaah, tapi kita berjamaah itu hukumnya mentok di mubah, nggak sampai ke makruh. Tadi pertanyaan Bapak betul. Setiap sholat sunnah itu memang dianjurkannya di rumah Pak. Itu sholat rawatib itu memang dianjurkannya di rumah. Qobliyah, ba'diyah itu memang pahalanya kalau mau main gede-gedean itu gedean kita menunaikannya di rumah daripada di masjid.
Kalau masalah ganjaran tadi seperti sholat sunnah sepanjang malam itu saya belum dapat riwayatnya. Tapi kalau memang pengen gede-gedean emang begitu Pak. Jadi begitu kalau kita sudah di rumah dengar suara adzan Allahu Akbar. Qobliyahnya di rumah, nanti sholat fardunya di masjid. Nanti pulangnya sholat ba'diyahnya di rumah. Nah itu pahalanya memang lebih gede begitu. Dan itu yang diajarkan sama Nabi Pak. Jadi Nabi itu kan posisi mimbar masjid itu memang begini Pak. Jadi kalau ini masjid sebelah kanan ada ruang khatib itu memang dari zaman Nabi memang masjid itu bentuknya begini. Jadi ini tempat imam, ini samping tuh rumah Nabi. Samping rumah Nabi. Jadi kalau Nabi habis sholat sunnah, Nabi buka pintu, lihat jamaah sahabat udah pada kumpul belum. Kalau udah pada kumpul, nah Nabi menyuruh orang untuk iqamah. Baru udah dimulai sholat tuh. Jadi memang afdolnya itu sholat sunnah itu adalah di rumah. Tapi karena kita ini banyak kesibukan. Saya pribadi kalau habis ngajar ba'da maghrib, kan sambil sholat isya tuh saya pribadi Pak. Terus sholat ba'diyahnya kadang saya di masjid. Sampai sambung bahkan sampai sholat witir itu saya di masjid barang 3 rakaat mas. Sebab apa? Kadang kalau udah pulang Pak, itu seenggaknya disambut anak, istri colak-colek, akhirnya batal. Kadang malas lagi tuh kita. Ya, jadi karena iman saya ini masih lemah begitu. Jadi kalau udah pulang nyampe rumah hawa capek tuh kadang buat sholat sunnah kan rada berat. Makanya saya tunaikan di masjid. Tapi kalau mau main gede-gedean pahala, emang sholat sunnah mah gedean di rumah. Begitu. Wallahu a'lam. Oh gitu. Telat. Oh ya. Kiai siapa Pak? Kiai Nur Kholis. Heeh. Wirid ya. Baik. Tadi terkait masalah apa tadi yang pertama itu sebelum ini apa pertanyaan Pak? Astagfirullahaladzim. Masalah sholat. Oh yang terlambat tadi. Maka begini. Berarti kalau kita terlambat itu Pak, itu berarti kita tinggal atur saja tuh teknisnya kalau begitu ya. Gini, berjamaah sampai sempurna itu memang itu pahalanya sangat besar sekali kita ya, sangat sempurna sekali. Tapi kalau kita terlambat kayak begitu udah langsung aja kita ikut jamaah. Boleh tadi Bapak qobliyah di rumah tapi nyampe sini terlambat, berarti itu tinggal kita atur waktunya. Maka kata Nabi kalau kita terlambat untuk datang sholat berjamaah tepat waktu, kata Nabi as-sakinah, jangan lari, jangan buru-buru, tenang. Ya, kalau kita terlambat nih sholat udah dimulai itu kita jangan lari. Wah gua ketinggalan jamaah, jangan lari kata Nabi. As-sakinah, tenang aja udah tenang, nggak usah lari. Supaya kita nggak lari gimana? Datangnya lebih awal. Begitu ya, Nabi tuh bagus sekali akhlak as-sakinah, tenang, jangan lari. Kalau kita wirid, kalau kita zikir itu, memang zikir berjamaah itu lebih dianjurkan, doa berjamaah itu juga lebih dianjurkan. Jadi kalau saya pribadi Pak, kalau ada imam mimpin zikir, mimpin wirid, meskipun versinya beda dengan saya, itu kita ikutin dulu. Kalau nanti kita punya wiridan yang berbeda, baru dan nanti setelah doa berjamaah, setelah wirid berjamaah. Kenapa? Karena makom daripada wirid atau zikir berjamaah, makom ijabahnya lebih tinggi. Barangkali kalau kita wiridnya sendiri itu lama dikabulinnya. Kalau kita doanya sendiri lama dikabulinnya. Tapi kalau kita berdoa bareng sama imam, doanya berjamaah, itu kita nggak tahu nih dari mulut siapa yang mengeluarkan amin dan itu diijabah oleh Allah. Jadi kalau mau kita ikutin dulu wiridnya itu berjamaah, kita punya wiridan tersendiri, silakan kita lakukan setelah wirid berjamaah. Makanya kalau bicara adab, bicara akhlak sebetulnya
Kalau orang yang nggak ada hajat, nggak ada keperluan penting, Pak, itu songong kalau imam lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallal hayyul qayyum, itu langsung berdiri sholat sunnah. Itu kalau secara adab tuh songong sebetulnya tuh. Nah, orang kita lagi pada wirid, dia di sana udah mencar buat sholat sunnah. Itu tapi kalau ada yang begitu barangkali dia memang karena waktunya mepet, ya kita harus baik sangka juga. Barangkali karena memang waktunya singkat, dia belum makan siang atau dia capek segala macam begitu. Tapi kalau kita tidak ada kelonggaran waktu, ya jangan begitu. Jadi wirid dulu berjamaah, doa berjamaah, nanti kita punya wiridan baru kita wirid sendiri begitu. Kalau bicara apa tadi wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, memang dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, orang ba'da sholat itu orang dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu Allah ampuni segala noda dan dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Gitu. Cukup? Karena begini, kalau imam tidak melakukan itu, nanti kita tambah lagi selesai imam itu. Begitu. Karena nanti versi wiridan zuhur, asar, maghrib, isya itu versi wiridannya beda-beda, Pak. Versi wiridannya beda-beda. Kalau maghrib tuh wiridannya memang gak terlalu panjang-panjang. Sebab apa? Karena memang karena waktunya itu sangat singkat, Pak. Jadi begitu. Jadi dan wiridan itu kan versinya beda-beda. Saya pribadi, Pak, itu di Ciputat zaman saya mondok itu istighfarnya beda. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Ada yang astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu beda-beda memang versinya. Itu beda-beda, makanya nanti ada ulama yang menulis wiridan, ini wiridan sholat duhur ada, habis asar wiridannya apa, misal habis duhur wiridannya hasbunallah wa ni'mal wakil, nanti kalau sholat subuh wiridannya hasbiyallah hasbiyallah. Jadi saking banyaknya ini versi wiridan, jadi mencar tuh. Kalau ustadz ini pegang wiridan ini, dia tinggalnya di Cildug misalnya, tinggal di sini, maka yang dia pakai wiridan ini jamaahnya ngikutnya begitu. Nanti ustadz ini mencarinya di Ciputat, dia dapat wiridan versinya begitu, nanti juga begitu. Nah, sebetulnya sama, Pak. Ba'da Jumat itu kan afdolnya kita habis Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kan afdolnya Al-Fatihah 7 kali ya. Mulai dari Al-Fatihah, kemudian kita Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu masing-masing 7 kali tuh. Itu afdolnya memang begitu. Tapi saya kan nggak pakai begitu. Karena apa? Khawatir kadang di masyarakat kan banyak yang jamaah, banyak yang repot. Namanya pedagang segala macam gitu. Dia pengen ninggalin kita wirid dan dia kagak enak. Kagak ditinggalin imamnya batu banget, lama banget gitu kan. Nah jadi itu bisa jadi begitu. Jadi wiridan ini banyak sekali macam-macamnya. Bahkan kalau saya dikasih itu sama bapak itu ada wiridan sampai laqad ja'akum, itu ba'da maghrib laqad ja'akum rasulun, ada yang qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi versi wiridan tuh macam-macam, Pak. Kalau ada imam wiridan, bapak ikut aja dulu. Kalau memang kelamaan atau saya juga mau pergi, ya bapak pakai wiridan bapak, ya nggak masalah sebetulnya. Dan wiridan itu kan zikir abis sholat bukan hanya terbatas di masjid aja. Ya, kita keluar dari masjid juga zikiran masih boleh. Begitu. Zikiran juga masih boleh, kita sambil dagang, nyangkul apa itu masih boleh. Zikiran itu, zikir ba'da sholat bagus, iya betul bagus. Tapi kalau kita ada aktivitas lain, kalau kita musafir buru-buru ditungguin orang, udah nggak pakai wiridan, langsung doa aja, wiridan nanti bari jalan juga boleh. Begitu. Ya wirid. Ya. Ada satu masjid itu karena doa itu urusan pribadi. Jadi ada satu masjid tuh waktu habis sholat itu nggak ada imam berjamaah gitu. Mereka jadi sholat itu biasa sendiri. Karena dia itu pribadi. Dia baca doa, tapi doanya yang artinya tuh buat diri sendiri. Oh, jadi imamnya diam aja gitu. Oh, ini memang begini. Itu yang memperdebatkan zikir bareng ba'da sholat, dia mengambil dalilnya begini. Berzikirlah dan berdoalah engkau tadarru'an wa khufyah, dengan suara rendah dan dengan lemah lembut. Ini yang mengambil dalil abis sholat itu nggak ada zikir bareng. Ya itu yang mengambil. Kata ulama satu dijawab, Nabi kenapa dulu awal sholat nggak zikir bareng? Nabi abis sholat nggak zikir bareng karena saat itu umat Islam masih sedikit. Jadi kalau nanti zikir bareng ketahuan di masjid itu ada orang jumlah Islam masih sedikit, itu bisa sangat terancam sekali. Tapi ketika posisi umat Islam sudah banyak, nah itu diajarkan wirid bareng, itu zikir bareng, itu begitu. Nah, jadi memang doa itu ya wajib, dianjurkannya itu adalah berjamaah.
Doa itu sangat dianjurkan untuk berjamaah karena apa? Makom ijabahnya lebih tinggi. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan enggak, Nabi nggak pernah ngajarin. Nah, ada yang mengatakan begitu. Kalau saya pribadi megang dalil zikir berjamaah itu sangat dianjurkan ba'da sholat. Sekarang gini, loh, kita habis sholat aja ngobrol itu boleh kok. Masa habis sholat zikir berjamaah nggak boleh? Ya kan? Habis sholat katanya nggak boleh salaman. Lo emang kenapa? Habis sholat, habis zikir aja tadi saya megang HP nggak ada yang larang kok. Masa salaman yang mengandung pahala nggak boleh? Kan gitu. Ya, justru ada fungsinya juga ketika kita zikir berjamaah, ketika kita zikir bareng. Itu ketika kita zikir bareng yang belum hafal jadi hafal. Anak-anak tuh Pak, itu kadang nggak pakai ngapalin. Kadang karena dia sering dengar itu lama-lama jadi hafal. Ustaz, tapi kan nanti habis kita sholat kita zikir bareng, gimana kalau ada yang terlambat? Dia merasa terganggu. Ya, dia merasa terganggu atau tidak khusyuk. Khusyuk itu bukan di kuping, bukan di mata. Khusyuk itu di hati, Pak. Ya, jangankan dia dengan suara-suara orang zikir, dengan suara motor aja kita bisa terganggu. Maka kata Nabi, khusyuk itu bukan di telinga, bukan di mata, tapi khusyuk itu di hati. Makna sholat khusyuk itu adalah merendahkan segala apa-apa yang ada pada dalam diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, kalau dia nggak pengen terganggu di goa nanti sholatnya. Ya, karena kita di mana aja sholat, Nabi aja dengar kok suara Anda anak kecil lagi sholat itu. Ya, Nabi dengar begitu. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Ayo Pak, iya Pak Haji silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Kalau yang lebih khususkan kurban itu bagi yang hidup ya, yang masih hidup. Iya. Nah, gimana kalau yang sudah meninggal? Artinya saya niatkan untuk yang sudah meninggal, saya yang berkurban. Itu boleh enggak? Pahalanya juga dapat enggak? Apa bisa boleh di nama panitia itu disebut gitu yang kan? Nggak susah kalau yang sudah meninggal. Ya, baik. Jadi gini, ini nanti ada perbedaan pendapat ulama apakah kurban untuk orang yang sudah meninggal itu boleh atau tidak, sampai atau tidak. Begini, kalau dalam pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu makruh berkurban untuk orang yang meninggal dunia kalau dia tidak wasiat. Jadi gini, orang tua kita nggak pernah wasiat minta dikurbanin. Ya, tapi kita kurbankan tuh orang tua kita meskipun dia nggak wasiat. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal, itu hukumnya cuma makruh aja. Ya, nggak nyampe derajat haram. Tapi nanti ada pendapat dari kalangan mazhab Imam Syafi'i itu tidak membolehkan jika tidak ada wasiat. Jadi kalau di kalangan mazhab Imam Syafi'i itu tidak membolehkan jika tidak ada wasiat. Meski sebagian membolehkan. Jadi di kalangan Imam Syafi'i ada yang mengatakan tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal kalau kagak ada wasiat. Tapi kalau ada wasiat mah boleh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dua pendapat, mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan juga boleh. Kenapa nih? Kalau saya cari dalilnya ya. Sebentar, saya sempat buat catatan itu. Li'annaha dharbun min shadaqati wa shadaqatu tasihu 'anil mayyit wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Berkurban untuk yang sudah meninggal dunia menurut Imam Abu Hasan Al-Ubadi boleh secara mutlak. Sebab apa? Itu bagian daripada sedekah dan sedekah itu bermanfaat untuk mayit berdasarkan ijma. Jadi kalau kalangan Imam Ahmad bin Hambal itu makruh kalau nggak ada wasiat. Kalau dia wasiat mah boleh. Imam Syafi'i, pendapat dari kalangan mazhab Imam Syafi'i itu ada yang tidak membolehkan, tapi ada juga bahkan sebagian besar itu membolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Cuma kalau kita ngorbanin hewan kurban buat orang yang udah meninggal dunia, dagingnya disedekahin semua. Jangan dimakan sama kita. Jadi kalau ini kita beli kambing buat orang tua kita nih, itu buat apa? Itu buat kurban untuk orang tua kita udah meninggal. Nah, itu maka semuanya disedekahin, kita nggak boleh ngambil untuk kita makan. Itu disedekahin semuanya. Jadi sah, boleh berkurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu namanya disebut nggak? Sebetulnya ketika kita berkurban, Pak ini tolong potong hewan kurban saya, tanpa dia menyebut nama ini kurbannya si Anu, itu kurban kita pahalanya udah nyampe. Cuma kita ikut dapat pahalanya lebih gede kalau disebutin ya Allah ini kurbannya, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban fulan bin fulan dari fulan bin fulan ya. Jadi sebetulnya ketika hewan kita udah dikasih, itu udah disembelih, itu kita udah dapat pahalanya meski nggak disebutin nama. Jadi boleh dan sah
Hukumnya kita berkurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Iya. Maaf, satu lagi. Iya. Tadi satu ekor kambing ya. Kalau misalnya kita tuh sapi itu orang jadi Iya. kita bawa tuh, jadi boleh kemakan nggak jadinya gimana tuh kalau kambing sih ya lah. Ada sendiri kalau sapi kalau kan ada yang masih hidup, Ada yang masih hidup, ada yang masih meninggal. Iya. Nah, maka begini, maka itu ada dua perbedaan ulama bagaimana satu sapi tapi niatnya nih orang beda-beda. Itu ada yang begitu. Ada yang niatnya buat yang masih hidup, ada yang niatnya buat orang meninggal, ada yang niatnya buat akekah. Kata ulama yang satu nggak boleh, nggak bisa itu, nggak jadi. Nggak jadi, satu sapi niatnya beda-beda. Ada yang kurban, ada yang akekah. Tapi kata pendapat ulama yang kedua tetap sah, tergantung niatnya masing-masing. Innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung pada niatnya masing-masing. Nah, tapi kalau kita rancu begitu, ya lalu kita pengen ngambil jatah kita nih yang mana? Ya ini kan kalau kayak gini berarti terkait kita kalau mau ngambil, ya Allah saya ngambil nih, yang saya niatin ngambilnya bukan bagian yang saya sedekahin buat orang tua, bukan, tapi saya ngambilnya niatnya bagian saya. Itu begitu ya. Jadi maka semua itu tergantung pada niat, itu boleh saja begitu. Jadi kalau nanti Bapak ketemu Ustadz mengatakan nggak boleh satu sapi niatnya digabung, ada yang akekah, ada yang korban buat yang meninggal, nggak boleh. Itu berarti dia ngambil pendapat ulama yang satu. Tapi ada pendapat ulama yang kedua, kalau tidak keliru di kitabnya Said Sabiq itu, ya Fikih Sunnah Said Sabiq, beliau mazhabnya Imam Hanafi, itu boleh satu sapi itu dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang niatnya kurban, ada yang niatnya akekah, ada yang niatnya untuk orang yang sudah meninggal. Semua itu akan sampai tergantung pada niatnya masing-masing. Begitu Pak Haji ya, wallahu a'lam. Cukup kali ya. Ini udah lewat ya, jam 1:10. Saya mohon maaf kalau kelamaan karena memang bahasnya kepanjangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.